Oke, shalom saudara. Sebelum kita mendengarkan firman, saya mengajak untuk kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapak, kami berterima kasih buat hari ini. Kami melihat betapa kasih-Mu itu tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap teknologi, setiap alat, setiap media yang akan kami pakai. Kami berdoa agar Engkau tetap melawat kami semua yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu sungguh-sungguh kami siapkan hati kami agar kami dapat menjadi tanah yang subur untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita sama-sama berkata amin. Shalom saudara. Hari ini kita bisa melihat bahwa bisa dikatakan semua gereja itu melakukan ibadah online, saudara. Nah, saya merenungkan dalam kehidupan ini, ternyata virus corona itu juga berkat Tuhan terselubung buat gerejanya. Ya. Saya ulang lagi, saya merenungkan virus corona itu ternyata juga berkat Tuhan terselubung buat gerejanya. Karena justru dengan adanya virus ini, kita bisa melihat gereja-gereja Tuhan mulai dimurnikan. Setiap gereja yang berfokus kepada aksesoris tapi melupakan esensi, tidak mungkin akan kuat dan bertahan. Karena itu kenapa saya merenungkan, saudara. Gereja jika ingin melalui masa sulit ini, gereja jika ingin bisa bertahan di masa-masa saat ini, gereja harus memiliki dua hal. Ya. Kalau tidak memiliki dua hal ini akan sulit. Ya. Gereja bisa membuat jemaatnya tetap bisa stay, tertanam di tempatnya. Yang pertama itu adalah hubungan antar pribadi yang kuat. Ya, gereja yang tidak punya hubungan antar pribadi yang kuat tidak mungkin bertahan. Karena hari-hari ini saudara bisa melihat setiap hari Minggu saudara boleh milih menu gereja online yang mana. Itu semua ada ya, bahkan setiap jam itu semuanya ada ya. Jadi kalau tidak punya hubungan antar pribadi yang kuat akan sulit jemaat itu tertanam di gereja tersebut. Yang kedua adalah duplikasi kepemimpinan yang hebat. Ya. Gereja kalau punya hubungan antar pribadi kuat tapi tidak punya duplikasi kepemimpinan, tidak mungkin ya satu atau dua pengurus atau full time itu bisa mengcover seluruh jemaat. Kecuali gereja itu kalau jumlah jemaatnya 20. Tapi kalau jumlah jemaat di gereja itu minimal 100 saja, itu sudah dibutuhkan 10 pemimpin. Karena itu kenapa saya merenungkan bahwa hubungan antar pribadi yang kuat dan duplikasi kepemimpinan yang hebat itu juga menjadi salah satu faktor esensi dari sebuah gereja. Dan saya merenungkan cara terhebat, ya, kita selama ini kita seringkali sampaikan hal ini. Cara terhebat untuk membangun dua hal ini itu adalah melalui sebuah komunitas. Ya. Tanpa komunitas, apakah mungkin hubungan antar pribadi itu kuat? Jika seandainya ya, itu pasti kelompok tertentu. Ya. Tidak mungkin semuanya bisa memiliki kekuatan hubungan yang sangat kuat tanpa adanya komunitas. Tanpa duplikasi kepemimpinan, itu juga tanpa komunitas, duplikasi kepemimpinan itu juga tidak mudah. Ya. Karena itu kenapa, sekali lagi saya menguatkan di masa-masa saat ini semakin membuktikan bahwa komunitas itu bukan program gereja, saudara. Komunitas itu ternyata sesuatu hal yang fundamental juga jika kita ingin membangun sebuah gereja yang kuat. Karena itu kenapa di hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik khotbah yang saya beri judul komunitas yang berkasih karunia. Ya, saya beri judul komunitas yang berkasih karunia. Kalau seandainya saya mengatakan komunitas yang berkasih karunia, berarti ada juga komunitas yang tidak berkasih karunia. Saya mengajak agar setiap komunitas di SMCC, buat pemimpin komunitas yang Anda pegang, ini adalah komunitas yang berkasih karunia. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37, saudara. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Ya, saya akan baca ayat per ayat, saya akan jelaskan. Perikopnya tentang cara hidup jemaat mula-mula. Ya, mulai ayat 32 saya akan membaca. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa.
Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. 33, perhatikan saudara. Ini yang penting. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saya ulang lagi, ini statement penting. Dan mereka semua, ya bukan satu atau dua orang. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi komunitas pada saat itu dikatakan mereka semua, berarti tidak ada yang terkecuali. Mereka hidup dalam kasih karunia, itu yang melimpah-limpah. Di terjemahan lain lebih bagus dikatakan seperti ini. Dan Allah memberikan kepada mereka semua yang dibutuhkannya. Nah ini luar biasa. Ya. Sampai-sampai dikatakan Allah memberikan kepada mereka, ya, kepada setiap orang yang ada di komunitas itu, semua yang dibutuhkannya. Atau terjemahan lain juga mengatakan seperti ini. Dan Allah terus saja menunjukkan bahwa Dia sangat baik hati kepada semua orang percaya itu. Bayangkan, itu sampai orang-orang di luar komunitas itu, sampai mereka itu mengatakan bahwa Allah itu sungguh baik hati kepada setiap orang yang ada di tempat itu. Karena itu, kita setuju bahwa komunitas zaman Kisah Para Rasul itu menjadi salah satu manifestasi terhebat tolak ukur keberhasilan komunitas. Ya. Karena itu kenapa hari ini saya mengajak, ya, kita belajar komunitas yang berkasih karunia. Karena saya berdoa setiap komunitas yang ada di SMCC sampai satu titik orang-orang itu melihat bahwa Tuhan itu baik hati kepada setiap orang yang ada di komunitas saudara. Kunci membangun komunitas yang berkasih karunia. Ya, yang pertama, kita lihat Kisah 4 ayat 34. Ya. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Tolong digarisbawahi, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa. Perhatikan, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Yang pertama, kenapa dikatakan komunitas itu adalah komunitas yang berkasih karunia? Karena tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Apalagi kondisi saat ini, saudara. Karena itu kenapa kami para pemimpin meminta setiap pemimpin komunitas, ayo perhatikan semua orang yang ada dalam komunitas saudara. Karena ternyata memastikan tidak ada yang berkekurangan, itu ternyata menjadi salah satu ciri komunitas yang berkasih karunia. Yang pertama, sekali lagi, saudara bisa catat, pastikan tidak ada yang berkekurangan. Dan sebenarnya, bukankah ini adalah faktor pembeda terbesar antara komunitas zaman Kisah Para Rasul dengan komunitas saat ini? Ya. Memastikan tidak ada yang berkekurangan, bukankah itu adalah faktor pembeda terbesar antara komunitas zaman Kisah Para Rasul dengan komunitas saat ini, saudara? Apakah itu penting memastikan tidak ada yang berkekurangan? Beberapa kali kami gereja SMCC diberi kesempatan untuk kami melakukan equipping komunitas di beberapa gereja. Ya. Dan kami seringkali menyampaikan tentang prinsip ini. Dan sadarkah? Selalu 90% pertanyaan mereka seperti ini. Pak, apakah hal itu masih relevan kita lakukan kondisi saat ini? Apakah memastikan tidak ada yang berkekurangan itu masih sesuai dengan konteks saat ini? Saudara, kalau hal itu tidak penting, tidak mungkin itu ditulis di dalam Alkitab. Bahkan kalau saudara yang pernah ikut FF1 tentang sesi tertanam, saking pentingnya hal ini, sampai ada satu orang pengurus dalam setiap komunitas yang disebut oikonomos. Itu yang bertugas memastikan bahwa kebutuhan jasmani setiap anggotanya itu tercukupi.
Kalau hal itu tidak penting, itu tidak mungkin diupayakan, saudara. Ya. Apakah itu sulit? Iya. Tapi sesuatu hal yang sulit bukan berarti itu tidak penting. Membangun komunitas apakah sulit? Sulit. Tapi apakah itu penting? Penting. Memastikan tidak ada yang berkekurangan. Apakah itu sulit? Sulit. Tapi apakah tidak penting? Itu sangat penting. Ciri keluarga yang mengalami kepenuhan kasih karunia, semua berhasil, tidak ada yang gagal. Saudara setuju dengan hal ini? Ciri keluarga yang mengalami kepenuhan kasih karunia, semuanya berhasil, tidak ada yang gagal. Kalau suami berhasil, istri gagal, belum mengalami kepenuhan kasih karunia. Orang tua berhasil menjadi orang tua yang baik, anaknya gagal menjadi orang tua yang baik suatu hari kelak. Itu bukan keluarga yang berkasih karunia. Keluarga yang berkasih karunia, keluarga yang mengalami kepenuhan kasih karunia itu seperti ini. Semua berhasil, tidak ada yang gagal. Berarti gereja yang mengalami kepenuhan kasih karunia, itu bukan pemimpin diberkati, jemaat miskin berkat. Tidak. Kalau pemimpin diberkati, jemaat pun diberkati. Itu gereja yang mengalami kepenuhan kasih karunia. Semua berkecukupan. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Lihat. Salah satu ciri orang mengalami kepenuhan kasih karunia adalah dia berkecukupan di dalam segala sesuatu. Berarti saya harus pastikan. Komunitas yang mengalami kepenuhan kasih karunia itu adalah semua orangnya dipastikan mereka berkecukupan, tidak ada yang berkekurangan. Itu yang poin yang pertama. Pastikan tidak ada yang berkekurangan. Oke, poin yang kedua. Kisah Rasul pasal 4 ayat 35. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Garis bawahi kata-kata dibagi-bagikan. Ya. Poin kedua, bagaimana cara kita membangun komunitas yang berkasih karunia? Bangun gaya hidup saling berbagi. Ya. Setelah yang pertama, pastikan tidak ada yang berkekurangan. Ya. Yang kedua, setiap orang itu harus dilatih. Setiap orang, bukan hanya orang-orang yang berkelimpahan, tapi setiap orang harus dilatih membangun gaya hidup saling berbagi. Kenapa? Prinsipnya seperti ini. Saya buka lagi 2 Korintus 9 ayat 8, saudara. Ya, sudah saya sempat singgung sedikit di poin 1, tapi lebih baik saya jelaskan lebih dalam di poin yang kedua ini. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Garis bawahi kata-kata segala. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Di sana dikatakan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Nah, ternyata kasih karunia itu bukan sistem paket, saudara. Kasih karunia itu adalah jenis per jenis. Jadi kasih karunia itu bukan seperti buah roh. Kalau buah roh itu sistem paket. Ya, saudara terima satu buah roh itu satu buah 9 rasa. Itu sistem paket, saudara. Ya, jadi kalau saya analogikan zaman dulu itu seperti permen nano-nano. Ya, satu permen banyak rasa. Jadi kurang tepat kalau kita mengatakan 9 buah roh. Bukan. Buahnya 9 rasa. Jadi tidak mungkin saudara punya kasih tapi tidak punya damai sejahtera. Itu tidak mungkin. Saudara punya kebaikan tapi saudara tidak punya kemurahan. Itu tidak mungkin. Itu sistem paket. Jadi buah roh itu konsepnya bukan seperti rujak. Rujak itu beberapa buah dijadikan satu. Ya. Kasih karunia itu bukan sistem paket seperti buah roh. Kasih karunia itu jenis per jenis. Ya. Ada orang-orang yang berkasih karunia dalam pelayanan. Tapi dia seolah-olah tidak berkasih karunia dalam hal membangun rumah tangga. Kalau misal ada orang yang bertanya, Ko Anton, Pak Anton,
Saya itu merasakan kasih karunia dalam hal hubungan, tapi tidak berkasih karunia dalam hal pekerjaan. Apakah saya belum hidup dalam kasih karunia? Saudara sudah hidup dalam kasih karunia. Ya, minimal kita terima keselamatan, kita menghirup oksigen, itu adalah kasih karunia. Tapi kita belum mengalami kepenuhan akan kasih karunia. Ciri orang mengalami kepenuhan akan kasih karunia, apa saja yang diperbuat itu berhasil. Dikatakan di sana kan, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan percayalah, target Tuhan atas kehidupan kita adalah kita mengalami kepenuhan akan kasih karunia. Lihat lagi, contoh Mazmur 1 ayat 3. Dikatakan di sana, apa saja yang kau perbuat itu berhasil. Itu mengalami kepenuhan kasih karunia. Kejadian 39 ayat yang ketiga. Ini contoh orang yang mengalami kepenuhan kasih karunia. Kejadian 39 ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya, bahwa Yusuf disertai Tuhan. Nah ini orang disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Sekali lagi, target Tuhan, kita menerima segala kasih karunia. Tapi bagaimana caranya kita menerima segala kasih karunia? 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Ya. Kalau saudara baca ayat ke-8, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Saudara rindu mengalami kelimpahan segala kasih karunia, bukan cuma satu. Kalau saudara rindu ayat ke-8 terjadi, tolong baca ayat yang ke-6, itu poin pentingnya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit, menuai sedikit. Dan orang yang menabur banyak, menuai banyak juga. Baru nanti saudara lihat ayat ke-7, ayat ke-8, maka Tuhan akan melimpahkan segala kasih karunia. Orang yang menabur sedikit, menuai sedikit. Orang yang menabur banyak, menuai banyak. Tabur 2 benih mangga. Menuai 2 pohon mangga. Ya, tidak ada ceritanya. Nabur 2 benih, nuai 5. Seandainya itu terjadi, itu hoki. Karena 3-nya itu adalah diberi oleh teman. Ya. Nabur sedikit, nuai sedikit. Nabur banyak, nuai banyak. Mau menerima banyak kasih karunia, tabur banyak kasih karunia. Galatia 6 ayat yang ke-7. Yuk kita baca. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena, perhatikan, apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Apa yang ditabur, itu juga, jenis itu juga yang dituainya. Tabur mangga, nuai durian, tidak mungkin. Nabur mangga, nuai mangga. Nabur durian, nuai durian. Nabur kata-kata baik, nuai kata-kata baik dong. Nabur uang, nuai uang. Nabur hubungan baik, nuai hubungan baik. Nabur keramahan, nuai keramahan. Nah, tapi masalahnya, banyak orang kepengennya itu nabur senyum, nuai uang. Nah, ini pelit. Ya. Tabur senyum, tuai senyum. Pak, Kuanton, saya ini bekerja sebagai pembuka pintu, saya senyum, saya nuai uang. Loh, itu bukan masalah menabur menuai, itu profesi. Kalau Anda profesinya adalah, misal kita buka tutup pintu atau apa, karena profesinya itu, maka kita menerima upah. Itu bukan tabur tuai, itu profesi. Tapi kalau saudara misal di jalan-jalan, ya, ini bukan profesi kita nabur senyum. Yang pasti nuai senyum dong. Nah, ada banyak orang kepengen nabur senyum, nuai uang. Itu pelit. Jenis yang akan Anda tabur, jenis itu pula yang akan Anda tuai. Karena itu, taburlah segala jenis benih dari hidup kita. Taburlah segala jenis benih dari hidup kita. Kita akan menuai segala jenis benih. Karena itu kenapa di poin kedua tadi, pastikan kita semua hidup saling berbagi. Tabur segala macam jenis benih dari hidup kita.
Tabur kata-kata baik, tabur hubungan baik, tabur pengampunan, tabur uang, tabur apapun. Karena jenis yang Anda tabur itu kan menentukan jenis itu yang akan Anda tuai. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang murah hati karena mereka mendapatkan kemurahan. Berbahagialah orang murah hati karena mereka mendapatkan kemurahan. Ternyata seberapa banyak kemurahan yang kita dapatkan, itu tergantung seberapa banyak kemurahan yang kita berikan. Makin kita ini murah hati, kita akan makin mendapatkan kemurahan. Teman-teman, saya setuju sih. Ada banyak tuayan-tuayan yang kita dapatkan bukan karena taburan kita, tapi karena murni cinta Tuhan kepada kita. Saya setuju dengan statement ini. Ada banyak hal yang kita dapatkan itu bukan karena taburan kita, tapi karena murni cinta Tuhan kepada kita. Tapi tolong juga jangan lupakan ayat ini dong. Ya, tabur sedikit, tuai sedikit, tabur banyak, tuai banyak. Yang kedua, bangun kehidupan saling berbagi. Anda mengalami masa sulit, keuangan saudara sekarang sedang sedikit, justru pada saat keuangan kita ini sedang tipis-tipisnya, itu adalah momen terbaik untuk kita menabur. Yang kedua, bangun kehidupan saling berbagi. Yang ketiga, yang terakhir, Kisah 4 ayat 37. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Pada zaman dulu setelah mereka menjual, mereka letakkan di kaki para rasul-rasul. Ya. Mereka tidak pernah menuntut uang yang diberikan ini akan disalurkan ke siapa? Tidak. Ya. Yang ketiga, yang harus dibangun kalau kita ingin mewujudkan komunitas yang berkasih karunia, tidak menuntut apapun dari pemberian kita. Ada banyak orang yang dia memberi, lalu waktu dia tidak diberi, dia marah. Ini justru masalah. Terima kasih buat teman-teman, saudara yang sudah memilih gaya hidup saling berbagi. Tapi kadang-kadang kepahitan itu muncul karena kita sudah berbagi, tapi waktu kita mengalami kesulitan, tidak ada orang yang memberikan sesuatu kepada kita. Karena itu kenapa ini saya masukkan dalam poin yang ketiga. Tidak menuntut apapun dari pemberian. Ciri orang yang berkasih karunia, memberi tanpa pamrih. Ya. Yesus adalah teladan terhebat dalam pribadi yang berkasih karunia. Yesus adalah teladan yang terhebat. Dia contoh yang paling hebat. Menggambarkan pribadi yang mengalami kepenuhan kasih karunia. Apa ciri-ciri Allah? Kasih tanpa syarat. Mengasihi kita saat kita tidak layak. Mencintai kita pada saat kita ini masih berdosa. Karena itu, poin yang ketiga, memberi tanpa pamrih. Ya. Sekali lagi, saya ingatkan, 3 prinsip ini yang harus kita bangun dalam komunitas kita. Yang pertama, pastikan tidak ada yang berkekurangan. Ya, kita tidak tahu ke depan ini makin sulit atau tidak, saudara. Tapi percayalah, kadang-kadang masa-masa sulit itu justru akan membangun hubungan pribadi yang kuat di antara kita. Yang kedua, miliki gaya hidup saling berbagi. Semua harus belajar berbagi. Mengalami kesulitan pun, Anda kepingin mengalami segala macam kasih karunia, taburlah makin banyak jenis, kuantitas maupun kualitas dari taburan kita. Yang ketiga, tidak menuntut apapun dari pemberian. Saya tutup statement terakhir. Penghambat kasih karunia dalam komunitas adalah setiap orang terus memikirkan diri sendiri. Ya. Penghambat kasih karunia dalam komunitas adalah setiap orang terus memikirkan diri sendiri. Saya berdoa, kita semua membangun komunitas kita. Dan saya percaya, biarlah seperti kisah para rasul dikatakan, Allah memberikan kepada kita semua yang kita butuhkan. Mari kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat setiap kebenaran firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Engkau mengingatkan kepada kami kembali, Engkau menguatkan kepada kami. Ternyata komunitas ini salah satu fundamental gereja yang kokoh, bisa menjalani setiap masa sulit. Kami percaya gereja yang melakukan cara Tuhan, kondisi apapun gereja itu tidak bisa tergoncang. Tidak mungkin. Karena itu kami berterima kasih. Kami tetap percaya Tuhan bisa bekerja di tengah-tengah segala macam kesulitan yang kami alami saat ini. Terima kasih buat Engkau yang telah memurnikan gereja kami secara khusus. Biarlah kami dikembalikan kepada prinsip-prinsip fundamental. Membangun gereja Tuhan dengan cara-cara Tuhan, bukan dengan cara-cara kami. Dan kami percaya segala sesuatu yang kami lakukan dengan cara Tuhan selalu tidak tergoncangkan dan selalu menghasilkan dampak yang maksimal. Berkati, urapi setiap pemimpin-pemimpin yang ada, mulai dari pemimpin komunitas sampai kepada penatua Tuhan. Berikan kepada kami ketajaman, berikan kepada kami hikmat, berikan kepada kami tuntunan, berikan kepada kami kepekaan, agar kami bisa memastikan bahwa setiap jemaat yang bergabung di gereja SMCC ini, Tuhan, kami semua tanpa terkecuali bisa menjalani ini semuanya dengan baik. Kami tetap bisa bergandengan tangan, dan pada masa pandemi ini selesai, kami tidak tahu kapan. Mulut kami bisa tersenyum, hati kami ini bisa terkagum-kagum, mata kami ini bisa terpana. Betapa hebatnya Tuhan memelihara setiap kehidupan orang-orang yang ada di SMCC ini, Tuhan. Terima kasih. Sempurnakan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama berkata, amin.